Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil pemikiran saya terkait materi pengayaan pada sesi 9.2 dan 9.1. Fokus utamanya adalah bagaimana negara OECD menangani isu ketimpangan pendidikan. Apakah isu tersebut juga saya rasakan di sekolah? Serta bagaimana sistem pendidikan Jepang mampu mencapai hasil PISA yang tinggi. Berdasarkan materi pada pengayaan sesi 9.1, negara-negara OECD menghadapi 5 isu utama dalam ketimpangan pendidikan, mulai dari ketimpangan di sekolah dasar, reformasi dukungan bagi mahasiswa, pengakuan terhadap keberagaman migran, hingga legislasi penanganan ketimpangan dan perlindungan perempuan di dunia kerja. 5 isu ini muncul dari analisis sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan text mining. Apakah isu OECD terjadi di sekolah saya? Ketika saya mencermati materi tersebut dan membandingkannya dengan situasi di sekolah saya, yaitu di SDN 1 Kampung Kota Agung, saya menemukan bahwa beberapa isu OECD ternyata juga terjadi. Misalnya adanya kesenjangan capaian belajar antar siswa, keterbatasan sarana TIK, dan kemampuan adaptasi teknologi yang belum merata. Meski begitu, konteksnya tentu berbeda karena kondisi sosial dari sumber daya di sekolah saya tidak selengkap pada negara maju. Lalu mengapa beberapa isu tidak terjadi? Saya juga menyadari bahwa tidak semua isu OECD saya rasakan di sekolah, misalnya persoalan over testing atau tekanan kompetisi akademik yang sangat tinggi. Hal ini karena kebijakan kurikulum merdeka lebih fleksibel dan tidak terlalu menekankan pada penilaian berbasis tes. Konteks sosial ekonomi lokal juga berbeda, sehingga tantangan pendidikan yang muncul tidak sepenuhnya sama. Lalu bagaimana cara negara OECD mengatasi masalah? Pada materi 9.1 dijelaskan bahwa negara OECD menempuh berbagai langkah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Strategi utamanya yaitu meliputi peningkatan kualitas guru, penggunaan kebijakan berbasis data, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, serta dukungan pendidikan tinggi melalui beasiswa dan pengurangan biaya kuliah. Selain itu, negara OECD juga membuat kebijakan yang lebih sensitif terhadap keberagaman, terutama migran. Apa saja keterkaitan dengan modul 7 pada mata kuliah MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan di berbagai negara? Langkah-langkah ini sejalan dengan modul 7 dalam buku MPDR 5302 yang mana menekankan pentingnya profesionalisme guru, evidence-based policy, and pemerataan menekankan kualitas pendidikan. Modul ini juga memaparkan bahwa kebijakan pendidikan harus memperhatikan keadilan, konteks sosial, serta pemerataan akses. Dan hal ini sangat nyata dalam strategi negara OECD. Beralih ke materi 9.2, sistem pendidikan Jepang memiliki kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Kurikulum ini menekankan kompetensi inti dan konsep Zest for Life. Jepang juga melakukan revisi kurikulum besar-besaran setelah skor PISA mereka menurun pada tahun 2026. Fokus utama kurikulum Jepang adalah literasi, numerasi, sains, moral, dan pembentukan kedisiplinan yang semuanya didukung oleh struktur pembelajaran yang sangat konsisten. Kebangkitan skor PISA Jepang tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah Jepang memperkuat kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi siswa. Pembelajaran diarahkan agar siswa menggunakan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah kompetensi yang diukur PISA. Selain itu, adanya praktik lesson study untuk memastikan bahwa kualitas pengajaran terus meningkat dari waktu ke waktu. Bagaimana ciri khusus pendidikan di Jepang?
Salah satu alasan pendidikan Jepang sangat efektif adalah konsistensi kurikulumnya yang seragam secara nasional. Pembelajaran bersifat eksperiensial, terpadu, dan seimbang antara akademik dengan pembentukan karakter. Jepang juga mengintegrasikan kompetensi abad 21 secara bertahap dan terstruktur. Semua ini menjadi sistem pendidikan mereka kuat dan stabil. Dari kedua materi tersebut, saya menyimpulkan bahwa baik negara OECD maupun Jepang menunjukkan pentingnya kebijakan berbasis data, kualitas guru, kurikulum yang adaptif, dan pemerataan kesempatan belajar. Pembelajaran dari negara-negara tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.